Dan umpan cukup baik kali ini memberikan tendangan langsung jepret. Ya! Sahabat sepak bola, kembali lagi dengan Suara Baru Channel yang saat ini kita hadir dalam Halo Qatar. Kita akan berbincang mengenai Piala Dunia Qatar yang berlangsung bulan November ini di Qatar tentu saja. Pegelaran final yang ke-22 sejak tahun 1930 pertama kali digelar ya. Dan kali ini sahabat sepak bola, kami hadirkan Profesor Sudarto PhD MIS PhD. Selamat datang Prof. Selamat datang, Ya. terima kasih. Ya, Sehat-sehat Mas Wid. pangestunipun semoga Ya. Prof Darto juga dalam keadaan Amin, sehat. alhamdulillah. Ya, Profesor Sudarto PhD ini saat ini sebagai Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip yang mengasuh Universitas Semarang. Ya. Sebelumnya kita kenal beliau sebagai pakar lingkungan hidup, ya. Bahkan dulu pernah begini ketika zamannya Pak Oto Sumarwoto yang sangat terkenal itu. Ya. Prof Darto ini digadang-gadang menjadi penggantinya Prof Oto Sumarwoto waktu itu. Ya. Kemudian beliau juga pernah menjadi rektor Undip 2010-2014. Ya. Dan tentu saja di antara banyak kegiatannya, siang ini masih berkenan untuk hadir berbincang dalam Halo Qatar. Ya. Terima kasih Prof. Terima kasih kesempatannya. Ya. Selain sebagai pengamat, pemerhati lingkungan, ahli lingkungan hidup, kemudian berbagai kesibukan, ini juga beliau penggemar bola. Oke. Ya, waktu Sangat ya. Ya, waktu masih muda dulu sebagai dosen muda juga banyak menulis tentang bola. Ya. Jadi kolumnis begitu Ya, tentang ya. khususnya tentang PSIS. Ya. Bisa diceritakan itu Prof dulu. Iya. Jadi ketika itu saya masih mahasiswa. Oh, bahkan Iya, masih mahasiswa ya. masih mahasiswa. Ada dua motivasi di balik saya menulis tentang sepak bola itu. Yang pertama, saya memang penggemar berat sepak bola dari keluarga bola. Jadi di desa saya itu ada kesebelasan namanya Desa Sajen Kecamatan Turjo itu waktu saya masih muda sangat kuat disegani di kecamatan. 11 dari pemain di desa saya itu 6 orang adalah bapak saya dan Pak D serta Pak Lek saya. Wah, keluarga Iya, bola betul. keluarga ya. bola. Jadi saya selalu diajak bapak saya, Pak Lek saya untuk melawat ke desa-desa yang lain. Disitulah awal mulanya saya sangat menggandrungi bola. Nah, ketika SMA itu saya pernah menjadi tim sepak bola. SD, SMP, SMA itu tim sepak bola di sekolah saya. Kemudian ketika saya kuliah di Undip, jarang ada permainan sepak bola, kadang-kadang saja saya ikut begitu. Tapi ketika di Stadion Diponegoro, Jalan Mangonsarkoro ada bola, itu selalu nonton. Pasti nonton ya. Pernah suatu ketika itu sampai kecopetan saya. Kecopetan, tidak jera, sore berikutnya masih nonton gitu. Nah, ketika kecopetan itu karena saya banyak teman wartawan seperti DWD ini kan, saya ceritakan bahwa saya nonton bola kecopetan, lalu dimuat oleh Pak Jawahir almarhum. Oh iya. Bahwa saudara Sudarto, warga Mugas di tempat kos saya, nonton bola dompetnya hilang. Itu lalu hari berikutnya ada yang kembalikan.
dengan baca Suara Merdeka itu. Iya, lewat pos atau Enggak, datang sendiri. datang? Datang sendiri. Utuh masih. Oh iya, Lalu tentu saya kasih Ya. apa namanya? bebungah. Iya, berbunga begitu. Nah, setiap kali saya nonton itu tidak pernah saya lewatkan. Saya mencoba menulis gitu. Waktu itu Iya, iya, iya. des olahraganya Masjid. Oh iya, pemimpin redaksi Iya. saya dulu Iya. di Wawasan. Disitulah saya itu sebenarnya belajar menulis itu di Suara Merdeka. Sampai-sampai Masjid itu nari saya gitu. Dek Tarto mau nggak saya tarik jadi wartawan gitu. Mungkin kalau saya bersedia jadi ceritanya lain lah. Iya, Jalan hidup saya gitu. iya, iya. Tapi itulah. Jadi sesungguhnya saya menulis sebagai kolumnis sepak bola itu macam-macam. Jadi setiap pertandingan PSIS saya nonton, termasuk seperti apa sih tipe penonton Semarang itu begitu. Itu saya tulis. Jadi saya masih ingat itu. Judulnya itu Heroisme Sifat Penonton Semarang. Artinya adalah pokoknya yang selalu dipuja-puja oleh penonton Semarang itu adalah stiker gitu. Padahal dalam bola itu kan 11 ya. Tim ya. Tim. Jadi tapi itulah. Jadi waktu itu ada Juju itu yang selalu menjadi idolanya, makanya saya tulis gitu. Jadi DWD, motivasi saya nulis di koran itu pertama adalah saya tentu saja ingin berbagi pengalaman saya. Yang kedua karena gila bola. Yang ketiga itu karena masih mahasiswa untuk nambah uang saku gitu. Oh iya, iya, iya. Jadi saya ingat persis waktu itu bayaran kos sebulan itu 7.500. Kalau tidak salah saya setiap kali nulis itu dapat 2.500 atau berapa gitu. Iya, iya, iya. Jadi sangat bermakna gitu. Jadi itulah kira-kira jadi penggila bola, keluarga bola, tidak ingin melewatkan apa yang saya rasakan. Saya berbagi cerita di media, kemudian bisa menambah uang saku gitu. Iya, iya, iya. Iya. Ya, jadi saya dulu juga seperti itu. Oke. Saya nulisnya waktu itu di Mingguan Bahari. Oh makaten. Honornya kecil, antara 750 sampai 2.500 yang Oh, paling besar. hampir sama. Tapi sangat bermanfaat Iya, itu. Karena kita waktu itu kan nunggu kiriman, nunggu wesel ya. Kalau weselnya nggak datang-datang itu Betul, yang ya. jadi penolong. Betul. Iya. Betul. Dan yang ditulis itu bukan hanya bolanya saja, Iya. tetapi juga kulturnya, Iya, iya. sosial budayanya Betul. masyarakat Iya. Semarang bagaimana dalam Iya. menonton bola. Betul. Jadi pembaca tidak hanya sekedar membaca tentang permainan bola, tetapi Iya. bagaimana sih orang Semarang itu kalau Iya. nonton bola. Betul. Ini tentu saja memberi Betul. pelajaran baru bagi. Waktu itu kan ya, DWD, waktu saya masih mahasiswa itu belum sampai tingkat profesional ya, ya, tapi perserikatan. Jadi fanatisme daerah itu sangat kuat. Yang namanya pemain PSIS ya orang Semarang. Kalau foto ada apa namanya ngebon. gitu. Faisal Amri, Ya, Ribut, itu kan orang di luar Semarang, tapi Ya. pasti punya KTP di Semarang. ya, ya, Kalau sekarang kan nggak harus punya KTP Semarang, tapi yang bisa mentransfer kan begitu. ya, ya. Kalau ya. dulu memang fanatisme daerah itu luar biasa. Jadi kemudian kan disambung dengan profesionalisme, ada Warna Agung, lalu Liga begitu. Ya, ya. Sehingga fanatisme kedaerahan itu tidak lagi nampak, tetapi fanatisme klub gitu ya. Ya, ya. Siapa yang bisa membayar mahal itu bisa mendapatkan tim yang hebat begitu. Ya. Tetapi masyarakat tetap saja Tetap saja. yang gila terhadap PSIS ya sudah, pokoknya PSIS. Betul. Yang Persebaya ya sudah Persebaya. Iya. Dan ini yang kemudian sering karena ego, karena ingin mengutamakan yang didukung, kemudian bentrok di mana-mana. Iya. Iya. Iya betul. Tapi memang di satu sisi ada sisi negatif ya. Cinta yang berlebihan, fanatisme yang berlebihan.
Tetapi kalau saya melihat tidak ada satu klub sepak bola pun di dunia ini yang bisa maju, yang bisa menjadi jawara tanpa dukungan supporter. Hope. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memilih pemimpin dan mengangkat pemimpin adalah perintah dalam Islam. Maka berpartisipasi dengan sebaik mungkin dalam pemilihan umum itu merupakan salah satu hal yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Maka kami mendukung pemerintah dalam menjaga situasi keamanan, ketertiban masyarakat yang kondusif menjelang pemilu 2024 yang aman, damai, sejuk, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan umumnya di seluruh Indonesia. Insya Allah dengan husnudon dan dengan doa kita semuanya serta ikhtiar terbaik dari kita semuanya akan terpilih pemimpin yang amanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup baik kali ini memberikan tendangan langsung jepret. Ya! Apa yang disampaikan Prof. Darto Iya. itu betul, menjadi ideologi, Iya. kemudian ketika kesebelasannya kalah, dia baper gitu, Iya, ikut baper. marah. Betul, gitu. betul. Iya. Nah, kalau penyalurannya seperti itu masih bagus ya. Kalau penyalurannya kemudian marah pada kesebelasan yang mengalahkan, itu jadi repot gitu. Iya. Kalau kita lihat kan di negara-negara maju itu ketika jagoannya kalah, mereka kan tertunduk lesu nangis gitu. Iya. Haru gitu kita melihat. Jadi saking cintanya begitu. Itu kan masih bagus ya. Iya. Jadi dan yang kita kagum pada supporter sepak bola di negara-negara maju itu
kendati pun kesebelasan pujaannya itu bukan berada di peringkat Peringkat 1 sampai teratas, 4, mereka ya. tetap cinta gitu. Aston Villa, kemudian Newcastle, mereka tetap cinta gitu. Kalau kalah ya haru, menangis begitu. Tanpa harus menumpahkan kemarahan itu pada kesebelasan yang mengalahkan gitu. Iya. Itu yang menurut saya harus ditiru oleh supporter kita gitu. Kalau kalah ya sudah, ya memang kita kalah gitu. Dan sekarang tampaknya sudah mulai membaik Iya. ya supporter di Indonesia dengan bimbingan dari manajemen sendiri, Iya. kemudian mereka komunikasi dengan supporter Iya. juga bagus. Tampaknya sekarang Iya. sudah pelan-pelan Betul. mulai membaik. Tapi memang harus selalu ditanamkan. Kita perlu supporter ya. Ya, Kemajuan sepak bola itu sebuah klub pasti karena ada supporternya. iya betul. Nah sekarang kembali ke Piala Dunia Qatar 2002 ini. Oke. Bagaimana pendapat dan kira-kira harapannya untuk gelaran ke-22 final Piala Dunia ini di Qatar ini, Bro? Ya, itu setiap event Piala Dunia setiap 4 tahun sekali itu kan suatu event yang sangat ditunggu-tunggu oleh warga dunia ya. Iya. Satu apa namanya? Menurut saya itu mengapa bola itu menjadi menarik gitu ya. Karena kalau kita lihat filosofinya, sepak bola itu seperti kehidupan, Dek Witi. Jadi kita sebagai orang yang hidup di dunia ini harus mampu menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Kita harus memenangkan gitu. Jadi kalau kita lihat kan di sepak bola itu sekecil apapun peluang itu kan dimanfaatkan Harus ya. dimanfaatkan. Dimanfaatkan, dan itu sepertinya filosofi hidup kita kan harus begitu. Itu yang menarik mengapa sepak bola itu menjadi tontonan paling akbar di dunia. Tidak ada satupun event yang lain yang lebih Betul. dari sepak bola ditunggu-tunggu dan kita rela tidak tidur semalaman. tidak tidur, mengeluarkan biaya yang besar begitu. Yang kedua, sepak bola itu sebuah olahraga yang simple, yang semua orang itu bisa memberikan komentar gitu. Jadi dan apa? Setiap terjadi gol itu membuat excited gitu. Excited bagi yang memasukkan, bagi kesebelasannya, bagi orang yang menjadi supporter begitu. Itu yang menarik. Jadi gol-gol itu menjadi sebuah momen yang sangat berharga yang ditunggu-tunggu begitu. Nah, mudah-mudahan saja Halo Qatar ini bisa menjadi pemersatu bagi persoalan-persoalan geopolitik yang TWD tadi sampaikan. Iya. Ada perang Ukraina dengan Rusia, ada perang dingin antara Amerika dengan Cina. Kalau dulu kan sebelum COVID-19, sebelum peristiwa perang geopolitik itu kan dunia itu mendambakan apa yang disebut dengan globalisasi kan. Iya. Jadi kita tidak bisa hidup di dalam negara kita sendiri, kita harus Sendirian berhubungan. gitu ya. Nah sekarang itu terbalik gitu. Jadi ada kecenderungan deglobalisasi begitu. Lokalisasi yang harus kita tunjukkan, harus kita tonjolkan. Nah, mudah-mudahan dengan bola itu menjadi luruh begitu, bahwa ternyata bola itu bisa mempersatukan dunia. Meskipun dalam sejarah memang tidak mudah begitu. Iya. Olimpiade di Cina misalnya, orang-orang yang anti Cina tidak mau datang gitu. Israel main, kesebelasan lain nggak mau misalnya. Ya, itu tidak mudah. Tapi kita sangat berharap lah, dunia yang sekarang itu sedang mengalami konflik berkepanjangan yang merupakan antitesis dari globalisasi. Ini kembali gitu ya, kembali bahwa hanya dengan kerjasama, hanya dengan kemitraan, karena hidup itu saling ketergantungan, tidak bisa kita Sendirian. tidak bisa hidup dalam isolasi ya. Iya. Saya sih berharap seperti itu. Di samping tentu saja gelaran di Qatar itu tentu menjadi hiburan yang menarik,
kita mesti harus siap-siap untuk melek-melek begitu. Ya, siap Dalam kacang, siap siap kopi. kacang, siap kopi, siap ngobrol. Jadi orang kan bisa komentar apa saja gitu, tidak melulu para komentator, para analis Ya. di media begitu. Jadi itulah bola itu egaliter ya. Semua orang bisa cerita, semua orang bisa memberikan komentar sesuai dengan apa yang dia tahu, apa selera dia begitu. Iya, iya. Hope. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memilih pemimpin dan mengangkat pemimpin adalah perintah dalam Islam. Maka berpartisipasi dengan sebaik mungkin dalam pemilihan umum itu merupakan salah satu hal yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Maka kami mendukung pemerintah dalam menjaga situasi keamanan, ketertiban masyarakat yang kondusif menjelang pemilu 2024 yang aman, damai, sejuk, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan umumnya di seluruh Indonesia. Insya Allah dengan husnudon dan dengan doa kita semuanya serta ikhtiar terbaik dari kita semuanya akan terpilih pemimpin yang amanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan umpan cukup baik kali ini memberikan tendangan langsung jepret. Ya! Kemudian kira-kira untuk Qatar ini nanti, Piala Dunia Qatar ini, Ya, ada hal yang menarik mungkin? Kira-kira apa kalau Qatar itu kan tidak pernah menjadi juara juga, tiba-tiba kok dipilih itu Iya. aja kan kontroversial kemarin itu. betul. Memang kalau kita lihat dari perjalanan sejarah sepak bola itu kan
terus terang kan dominasinya kan Eropa dengan Amerika Latin. Amerika Latin, ya. Asia, Afrika itu kuda hitam lah. Misalnya Korea Selatan pernah menjadi semifinalis, Mesir pernah, memang Qatar termasuk kampiun lah di negara-negara Arab Afrika Utara begitu, tapi belum pernah sampai pada puncak Piala Dunia. Saya kira menurut saya ya, tanpa mengurangi penghargaan atas upaya yang dilakukan oleh Qatar sehingga mampu menjadi tuan rumah, itu saya kira mereka punya resources ya, punya segalanya, fasilitas yang memadai, dan Qatar itu kan hubnya di belahan dunia bagian barat ya. Orang mau ke Eropa, orang mau ke Afrika, itu kan ke sana strategis begitu. Jadi saya kira ada sisi positifnya, artinya kendati pun sebuah negara belum pernah mencapai puncak prestasi, tapi dia mampu menjadi penyelenggara yang sukses, itu bisa memacu prestasi Qatar di dalam negeri, bisa mendorong negara-negara tetangga termasuk kita lah, Indonesia ya, tidak menjadi rendah diri gitu ya. Kita kan nanti akan menjadi tuan rumah untuk U20 ya. Dan artinya sepanjang kita mampu menjadi penyelenggara yang baik, mudah-mudahan itu bisa merembet sisi positif ke prestasi yang ada di dalam negeri dan di sekitarnya gitu. Dan setidaknya Qatar ini nanti diharapkan di tengah tadi geopolitik yang seperti ini bisa tadi mempersatukan keberagaman ini di dunia. Betul. Karena kita merasakan dampak dari deglobalisasi itu dirasakan dunia ketika kita lihat bahwa Ukraina ini adalah bread basket ya, kantong gandum, kantong pangan dunia. Ketika dia perang, maka rantai pasok ke dunia itu kan menjadi terhambat, harga-harga menjadi mahal, inflasi tinggi kan begitu. Nah artinya adalah semua menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendirian gitu. Jadi mudah-mudahan bola itu mempersatukan kita gitu. Kemudian dari sekian banyak 22 ini yang ke-22 ya, berarti sudah 21 putaran final. Yang paling mengesankan bagi Prof. Darto dari sekian 21 putaran final ini? Saya itu selalu membela negara-negara yang lemah begitu. Jadi saya katakan tadi kan, dominasi sepak bola itu berada di Eropa dan benua biru dan Amerika Latin ya. Kalau bicara tentang teknis, tentang kerjasama, itu saya kira kita sangat kagum terhadap perkembangan di Eropa ya. Saya itu selalu menjagoi Amerika Latin ya, either Brasil atau Argentina gitu. Jadi ada semacam keterikatan moral bagi saya, kalau mereka jadi juara itu luar biasa begitu ya. Dengan keterbatasan mereka, kalau bicara perekonomian kan Argentina memang pernah menjadi negara maju kemudian merosot ya. Lalu Brasil juga begitu, perekonomiannya kan begitu. Tapi kalau mereka bisa tampil itu senang begitu. Jadi di antara Piala Dunia yang ke-22 itu memang saya terkesan ketika tahun 78 Argentina menjadi juara. Jadi ada Daniel Passarella, ada Mario Kempes, ada Diego Armando Maradona gitu. Itu saya sangat admire, sangat bangga, meskipun orang seperti Maradona itu kontroversial ya. Tapi luar biasa begitu. Dia tumbuh dari keluarga miskin. Jadi cerita tentang pesepak bola dunia itu saya
kagum pada pemain-pemain dari Afrika dan Amerika Latin. Latin ya. Sebagian besar mereka itu lahir dari keluarga miskin, pinggiran, kemudian rajin, memandang sepak bola itu seperti ideologi gitu ya. Iya. Lalu menjadi besar begitu. Seperti Messi kan juga begitu. Rata-rata kan begitu. Jadi saya terkesan tahun 78 dan tahun 80-an ketika ada pemain-pemain seperti itu di Brasil ada Socrates, di Argentina ada Daniel Passarella, Mario Kempes, Gabriel Batistuta, Diego Armando Maradona dan sebagainya itu. Iya, iya. Hope for an opportunity, hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for, to gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memilih pemimpin dan mengangkat pemimpin adalah perintah dalam Islam. Maka berpartisipasi dengan sebaik mungkin dalam pemilihan umum itu merupakan salah satu hal yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Maka kami mendukung pemerintah dalam menjaga situasi keamanan, ketertiban masyarakat yang kondusif menjelang pemilu 2024 yang aman, damai, sejuk, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan umumnya di seluruh Indonesia. Insya Allah dengan husnudon dan dengan doa kita semuanya serta ikhtiar terbaik dari kita semuanya akan terpilih pemimpin yang amanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan umpan cukup baik kali ini memberikan tendangan langsung jepret. Ya, jadi kalau Amerika Latin itu kita bayangkan masih seperti kita gitu. Iya, Jadi iya. kayak sedulur dewe gitu ya. Kita kalau lihat film-filmnya bahkan
film-film mobil-mobilnya banyak Iya. yang mobil-mobil terkesan tua. Bahkan begitu. kalau sekarang mungkin kita lebih baik. Iya. Dari segi pendapatan per kapita, dari PDB, kita lebih baik dari Iya. mereka gitu. Jadi makanya merasa itu bagaikan ya saudara begitu Iya, ya. iya. Jadi wah mestinya dia yang menang lah dibandingkan yang Iya. sana gitu. Iya. Emosi kita kayaknya Betul. kayaknya begitu ya. Terwakili oleh Iya, mereka iya. ya. Iya. Kemudian ini sepak bola ini kan tadi sudah disebutkan masa yang menggemari luar biasa. Iya. Kemudian histeria masanya juga luar biasa. Iya. Apa yang kita bisa manfaatkan dari keberadaan manusia yang demikian banyak ini? Misalnya untuk kampanye-kampanye sekarang dunia itu banyak sekali membutuhkan kampanye melawan kemiskinan, kampanye melawan radikalisme, kampanye melawan kampanye untuk lingkungan hidup dan sebagainya. Kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan Iya. dari keberadaan mereka? Kalau dari sisi bidang yang saya geluti dari lingkungan itu kan selalu bisa menyelipkan pesan begitu ya. Jadi misalnya kita naik pesawat kan sekarang snack yang dijajakan itu adalah dibungkus dengan bungkus yang recyclable, Iya. mengurangi konsumsi AMDK dan sebagainya. Saya kira di dalam bola juga begitu. Kita bisa mendidik para penonton itu dengan mulai menyadari bahwa lingkungan tempat kita tinggal itu sebenarnya sedang sakit gitu. Jadi kita itu kan sekarang Pak Wapres itu sekarang kan Sedang di Mesir Mesir ya. untuk COP 22 kalau nggak salah, Conference on Parties. Negara-negara di dunia itu sedang berjuang agar kenaikan suhu itu tidak bisa melebihi 1,5 derajat. Kalau itu terjadi maka akan terjadi bencana ekologis. Jadi kenaikan muka air laut, es akan mencair, sehingga akan terjadi bencana banjir, rob, hujan tiba-tiba dalam curah yang sangat tinggi begitu. Nah ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menumbuhkan kesadaran itu, memulai dengan perilaku kita yang kecil lah sebagai penonton sepak bola itu. Iya. Membawa apa namanya mug dari rumah, Ya. apa namanya itu yang Apa botol minuman dari rumah tidak Ya, perlu membawa ya. ini misalnya. ya jangan membawa yang plastik Iya gitu betul. ya. Karena Tumbler ya. tumbler betul. Karena implikasi dari kehadiran puluhan ribu, ratusan ribu ke stadion itu membawa serta implikasi pada besarnya sampah begitu. Iya, iya. Nah saya kira pesan-pesan itu sudah bisa mulai dilakukan agar tumbuh kesadaran begitu. Sekarang ini dalam pandangan saya memang sudah cukup lumayan dibanding tahun 80-an ketika saya memulai menggeluti lingkungan itu kan. Lingkungan itu sesuatu yang elitis gitu, Iya, hanya orang-orang tertentu. Sekarang hampir semua kalangan, bahkan anak-anak muda, milenial itu sudah menyuarakan pentingnya kesadaran lingkungan. Mereka melakukan pengamatan terhadap kondisi di pesisir, ternyata banyak sedotan plastik itu. Ya, ya, ya. Jadi kalau mereka hitung begitu, satu hari itu jumlahnya berapa? Seminggu berapa? Sebulan berapa? Setahun itu bisa menghubungkan kota Jakarta dengan Mexico City, Dek Widi. Waduh, Sedotan itu kalau digandeng ya, gitu. ya, ya. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka itu kemudian menemui salah seorang CEO KFC, Kentucky Fried Chicken. Ya. Ditemui, disampaikan, karena kebijakan Anda, maka kita harus menanggung beban lingkungan yang sedemikian berat. Lalu apa yang dilakukan anak-anak muda itu menggugah kesadaran CEO KFC itu. Sekarang Widi dan teman-teman kalau ke KFC nggak akan dapat sedotan. Iya, iya, iya. Nah, itu jadi apa? Namanya adalah pendekatan perilaku.
tidak perlu demo, tidak perlu diancam dengan hukuman, tapi dia tumbuh kesadaran. Nah, saya kira sepak bola itu bisa menjadi forum kita menumbuhkan kesadaran hal itu begitu. Ya, karena ya mungkin tahun 80-an itu masalah lingkungan nggak seksi gitu. Betul, betul. Ketika bencana datang baru kemudian Iya. semua memberitakan. Betul. Tetapi masalah kerusakan lingkungannya tidak pernah Iya. diperhatikan. Ya, seperti sekarang ini kan banjir itu kan menjadi panggung politik. Iya. Semua orang berkomentar tentang penyebab terjadinya banjir. Oh, ada perubahan alih fungsi lahan di hulu. Maka terjadi air larian yang besar, di hilir jadi banjir. Tapi ketika banjir itu surut pula pemikiran itu. Iya. Nggak ada yang bertindak. Dan orang bicara banjir ketika banjir. Iya, betul. Padahal mestinya membicarakan banjir itu ketika kering. Iya. Sehingga besok kalau banjir mau apa? Iya. Itu yang Iya. terjadi yang seperti itu. Betul, oke. Iya. Tidak terasa kita ternyata waktu berbincang kita sudah habis. Oh, Ini oke. Ternyata Nggak tapi terasa. besok bisa disambung lagi Baik, karena iya. Prof Dartoy pengamat bola yang luar biasa dari keluarga bola, bapaknya, Pak Leknya, Pak D, D-nya dan semua berenam itu. 11 dari 6 dari 11 itu. 6 dari 1 kesebelasan itu keluarganya. Jadi mereka menyebut kesebelasan sak bateh. Wah, sekeluarga Sahabat ya. saya. Ya. Ya, baik. Sahabat sepak bola. Waktu mestinya masih kurang panjang tapi karena keterbatasan jadi kita akhiri dulu perbincangan kita tentang bola dengan Profesor Sudarto P. Hadi. Terima kasih Prof. Makasih banyak, Lain Dewi. waktu kita bertemu Ya. lagi dan salam halo Qatar. Halo Qatar, salam sepak bola.